Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin Sadiqul wa'dil amin. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi tayyibin. Wa ashabil akhyari ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hayya bina nabda darsana fi hadha sabahil mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah. arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa idza ja'alta sahla inna sahla amin wa amin. Masalah alhamdulillah ya, di pagi hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam rangka menuntut ilmu, belajar karena lillahi ta'ala, ya, karena Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah ya, kita bersyukur Allah ciptakan kita makhluk yang sempurna, ya, yaitu manusia. Dan kita lebih bersyukur lagi Allah ciptakan kita dalam keadaan muslim, subhanallah, ya. Kita sangat bersyukurnya. Ternyata kita ini uh, dilahirkan, ya, kan selama 4 bulan kan awalnya kita jadikan dari sperma, terus jadikan sebuah segumpal darah, terus segumpal daging. Nah, kalau sudah 4 bulan Allah tiupkan roh, ya, Allah perintahkan malaikat untuk menitipkan roh. Nah, kalau sudah 4 bulan kita sudah tertulis wa yaktabu al malaikatu, ya, dan malaikat menulis, ya, 4, ya, ya, 4. Jadi kita itu sudah dicatat di dalam perut ibu kita, ya. Nah, ketika 4 bulan malaikat Jibril meniupkan ruh. Yang pertama apa aja? Nah, kita ini sudah ditentukan rezekinya, ya, masing-masing, ketetapannya, takdirnya, ya, semuanya sudah ditertulis di Lauh Mahfuz ketika kita hidup seperti apa. Nah, itu pun tergantung amal-amal kita juga, ya. Jujur saja, saya mengalami sedikit cerita, ya. Kedengaran nggak suara saya, Bun, ya? Kedengaran? Dengan Dengar, ya. Mohon maaf, saya baru-baru ini kan operasi lagi, operasi telinga, ya. Saya udah 4 operasi, uh, udah langganan operasi, 3 kali oh, operasi kaki benjolan, ya. Hari Selasa kemarin saya operasi telinga sebelah kanan, ya. Jadi saya mohon maaf kalau kurang terdengar karena telinga kanan sana ditutup karena dibor, ya, itulah subhanallah, ya. karena apa? Memang, ya, karena ada cairan di telinga saya itu, memang sudah lama waktu di pesantren itu saya punya penyakit berdahak, maka saya suka batuk dahak, tapi memang eh, kurang saya perhatikan karena eh, agak kecil, ya, maksudnya nggak terlalu ini, nggak nggak merasa terganggu, tapi lama kemudian ternyata itu efeknya ke telinga. Jadi saya udah lama juga nggak, kalau ada orang berbicara, uh, ada yang bertanya jamaah atau apa, saya kurang mendengar. Nah, tapi memang saya masih bisa mendengar kalau kita ngobrol-ngobrol. Tapi jadi saya Ya. nggak terlalu apa,
pikir juga udah nggak apa-apa, tapi lama-lama penting juga gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ya saya bisa kontrol, ternyata memang terlihat ada cairan yang harus dibor karena cairan itu tertutup dengan dinding. Nah itu dia ya. Subhanallah, kemarin operasi, subhanallah. Baru kali itu saya merasakan operasi itu sangat sakit gitu ya. Sebelum-sebelumnya saya kan sakit tapi nggak terlalu berat. Karena mungkin karena di kepala ya. Di kepala jadi subhanallah. Ya, saya nggak bisa napas. Terus udah gitu lapar. Karena puasa dulu kan dari jam 7. Karena operasinya jam setengah 2. Oh itu subhanallah. Itu bisa rasakan benar-benar hidup itu penting itu. Hidup sehat apa ya. Itu berasa terasa. Tapi itu semua jalan ya, itu semua Allah sudah atur. Tapi saya bersyukur ya karena alhamdulillah saya dapat kesempatan berobat gitu. Alhamdulillah saya bersyukur, saya nikmati. Jadi seolah-olah saya itu harus sayang dengan tubuh saya. Ya mudah-mudahan dengan operasi ini saya bisa mendengar dengan jelas ketika jamaah atau Amin. mahasiswa bertanya, saya alhamdulillah mudah-mudahan ada perubahan. Itulah. Amin. Ya, saya semakin memang kita ini semakin berumur sepertinya semakin bertambah pola hidup kita, maksudnya eh, macam-macam lah ya itu ada aja problema, bukan problema sebenarnya. Allah kasih jalan, Allah kasih eh, jalan, tapi kita harus ikhtiar. Itu penting banget, itu harus kita ajarkan anak-anak ya. Biar kalau anak-anak mendapatkan ujian atau mendapatkan arahan atau itu nggak boleh takut ya sampai kata dokter nanti kamu dioperasi aja telinga kamu, berani nggak? Nah mau nggak mau kita harus berani ya karena memang untuk kebaikan kita. Nah saya sebenarnya jujur aja kalau dengar gitu nggak berani ya, tapi alhamdulillah saya sudah biasa operasi jadi langganan jadi berani, tapi nggak taunya operasinya lebih sakit ya. Subhanallah. Tapi yang mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa saya. Nah, saya syukuri ya Allah, astagfirullahaladzim, ampun dosa-dosaku ya Allah. Nah, itu. Jadi saya nanti hari Selasa saya kontrol lagi, dicabut tutupnya. Karena memang di dalam telinga saya itu dipasang pipa tuh. Orang-orang kalau mikir, ih pipa seperti apa gitu ya. Saya nggak tahu kan pipanya seperti apa. Tapi masih ditutup. Jadi saya kurang dengar kalau ada bicara, tapi mungkin dari telinga kiri saya agak mendengar. Nah, nanti hari Selasa dilepas. Nah, nanti 3 bulan kemudian baru dilepas pipanya. Ya, jadi pasang pipa mungkin untuk agar lubangnya itu mungkin awet apa gimana saya kurang tahu. Ya mudah-mudahan aja mohon doanya kita semua senantiasa diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Amin. Iya, itulah semakin sepertinya ada aja gitu kan selesai operasi ada lagi yang apa telepon kita nggak kenal nggak angkat pasti kan sekarang kan banyak mohon maaf ya telepon-telepon kita nggak kenal pasti emang harus kita nggak angkat sekarang. Kenapa? Sekarang udah banyak penipuan ya bahaya apalagi kalau kita angkat katanya kalau kita ngomong suara kita nanti bisa kita direkam nanti akhirnya dibuat AI ya kan dibuat nanti suara-suara telepon ya kan bahaya. Nah, makanya hati-hati kalau kita telepon ya kalau misalnya ini eh, tapi jangan ngobrol diem aja kalau dia nggak ngomong ya udah matiin udah karena saya khawatir suara kita akan direkam ya. Bunyi suara kita yang bahayanya. Nah nggak taunya ada WA masuk ternyata WA masuk nah ini WA masuk itu ternyata mohon maaf saya nggak kenal tapi dia minta tolong Ustadz bisa nggak ngisi kajian di masjid yaitu di jamaahnya 70 tunanetra tuh bayangkan saya harus diminta mengisi kajian di orang-orang buta. Ya Allah ini betul-betul panggilan ya. Subhanallah selama ini saya mungkin ngisi kajiannya di masjid jamaah-jamaahnya yang mohon maaf yang sempurna tapi saya diberi kesempatan oleh Allah mengisi kajian jamaahnya tunanetra. Gimana saya bisa nggak? Ya Allah itu betul-betul ujian buat saya. Langsung saya jawab insya Allah saya hadir. Itu harus nggak bisa kita pikir apalagi saya jawabnya nggak bisa astagfirullahaladzim mereka-mereka itu tunanetra kan butuh ya tapi habis itu saya baru berpikir kajian apa temanya apa karena mereka-mereka ini ahli surga subhanallah ya dan jujur aja saya bersyukur sekali bertemu dengan calon-calon penghuni surga
Nah, ketika saya masuk di masjid, subhanallah, itu baru kali itu saya menemukan, mohon maaf, perkumpulan tunanetra. Ya baru kali ini kan sebelumnya kan kita pernah lihat tunanetra itu paling satu dua jalan-jalan ya. Ini kumpul semua di situ. Hebatnya lagi mereka ngobrol. Ya Allah, saya nggak ngerti. Tapi sebelumnya kan ada kajian sedikit apa mungkin pengumuman-pengumuman. Subhanallah duduknya rapi. Ya Allah, saya di situ merasa betul-betul tersanjung bertemu dengan mereka ya. Akhirnya saya mulai ke kajian. Subhanallah mereka sangat respon, alhamdulillah, subhanallah karena memang saya istilahnya buat semangat gitu kan. Saya minta maaf, saya tidak layak mengisi kajian di sini karena yang saya hadapi adalah calon-calon penghuni surga semua, subhanallah. Ya Allah, tapi alhamdulillah saya bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ketemu di surga, kita ketemu di surga, amin. Ternyata, ya Allah, hebatnya mereka ini hafal. Tuh, hebat ini. Saya bertanya tentang ayat. Saya bertanya tentang bulan-bulan hurum. Itu mereka tahu semua. Coba bayangkan. Apa penyebabnya? Hatinya bersih. Subhanallah. Saya itu kaget itu. Hafal-hafal surat. Karena memang mereka tidak ada godaan. Ternyata mata-mata kita itu godaan. Hebat mereka itu. Saya tanya dihafal. Ya Allah Bapak Ibu, kok bisa cepet apa gitu kan? Subhanallah. Saya di situ merasa ya Allah kita ini diberi oleh Allah apa anggota tubuh yang sempurna, masa nggak kita manfaatkan? Justru makhluk Allah yang satu anggota tubuh yang tidak berfungsi yaitu mata, justru mereka bisa hafal. Malu saya itu, jujur aja itu ya Allah. Nah, di situ saya perhatikan setelah kajian sholat duhur, subhanallah hebatnya mereka ini ada yang koma, ada yang muazin itu berdiri nyari speaker meraba-raba. Ya Allah, saya itu langsung saya antar. Terus satu lagi nggak itu kan nggak nyari speaker, satu lagi nyari nyari colokan ngeraba-ngeraba. Ya Allah, subhanallah ini bisa sendiri-sendiri tapi ya butuh apa? Butuh waktu, butuh proses, butuh ujian. Dia nyari-nyari dulu ada yang lagi mengwudu jalan sendiri. Ya Allah. Nah, untung ada anak muda yang memang mungkin anak-anaknya itu nganter ke tempat wudhu. Jadi diantar bertiga, gandengan. Satu orang gandengin tiga orang buta. Gantian. Ya Allah. Subhanallah, gantian begitu-begitu. Terus ada yang sholatnya apa di depan, rapi. Saya nggak sempat ngerekam kan. Ini jarang dilihat orang ini, jujur. Jarang sekali gitu kan. Hebat ini. Kalau orang ngelihat pasti nangis ini. Hebat mereka itu. Dengar azan, koma, terus sholat dulu, subhanallah. Hebat banget saya lihat itu. Dan, dan saya pernah salaman dengan anak muda. Nah, saya kira dia nggak buta karena matanya aktif. Saya tegur, Assalamualaikum. Saya kira dia apa gitu kan. Nggak taunya buta. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya, aduh, betul-betul nggak menyangka gitu kan. Dan saya bersyukur bisa bersama mereka. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemampuan saya untuk apa ya, untuk selalu bersama mereka. Kalau syukur-syukur kalau bisa membantu mereka. Ya alhamdulillah. Ya subhanallah. Nggak tahunya nggak lama kemudian WA lagi ke saya. Pak Ustadz, nanti Ustadz ngisi kajian lagi ya. Insya Allah saya siap dah hadir. Tapi kajiannya di Anyer, Pantai Anyer. Kaget saya. Subhanallah. Kenapa di Pantai Anyer? Mohon maaf Pak Ustadz, ini para tunanetra pingin sekali mendengarkan suara-suara air lautan, ingin dengerin apa angin di laut apa di pantai. Selama ini kan kita nggak pernah melihat pantai. Ya Allah, oh, saya itu di situ. Ya Allah, gitu-gitu kan saya diminta. Ya Allah, betul jujur aja. Ini betul-betul ujian buat saya gitu kan. Saya itu nggak punya kemampuan gitu kan, kemampuan apa ya, pingin banget menyenangin mereka gitu, tapi saya nggak punya kemampuan. Tapi justru mereka ya Ustaz, mau doanya aja Ustaz ya, kita bisa dapat apa dana buat bis, buat villa, biar kita kumpul-kumpul. Nanti Ustadz yang ngisi kajian. Ya Allah di situ saya betul-betul langsung
berpikir, ya Allah berikan mereka kemudahan, berikan mereka bantuan ya Allah. Jujur aja, saya paling nggak bisa itu kalau minta bantuan-bantuan itu. Makanya banyak sekali orang-orang minta bantuan sama saya, Ustaz tolong ya. Nah, kalau ada jamaah ya mungkin karena saya nggak bisa gitu. Baru-baru ini juga ada pesantren yang mau dimatiin lampunya karena belum nunggak lah PLN gitu kan, minta tolong sama saya. Oh, oh, saya mau nggak mau juga harus japri ke teman-teman, teman tolong dong, teman kita ini punya ini tolong ya berapa aja deh kalau terkumpul insya Allah buat bayar listrik, mudah-mudahan anak-anak santri-santrinya masih bisa belajar, ayo kita ini. Ya Allah, memang kayaknya hidup kita ini udah lama-lama nggak bisa sendiri, udah waktunya kita ini diberi kesempatan oleh Allah. Nih, kamu bentar lagi meninggal nih. Ayo banyak-banyak berbuat kebaikan. Nih, saya kasih kesempatan tuh. Itu Allah, saya tuh di situ saya merasa, ya Allah, benar semakin itu banyak orang-orang minta bantuan. Tapi itu bantuan bantuan untuk kebaikan. Satu lagi ada lagi pesantren di yatim piatu. Sama dia teman saya di kuliah, dia punya pesantren, saya minta tolong. Ya Insya Allah saya bantu. Ya, ya mungkin saya bantu, ya mungkin saya nggak berani share-share di grup, khawatir, mohon maaf. Saya nanti terkesan ya itu minta-minta, ya Allah. Tapi itulah ujian buat saya. Tapi saya harus berpikir bagaimana saya buka usaha itu. Saya buka usaha yang mudah-mudahan usaha saya ini ada untungnya bisa saya bagi-bagi bagi orang yang membutuhkan, khususnya buat umat ya. Itu saya astagfirullahaladzim, ya Allah, Om, kenapa saya banyak ujiannya habis dioperasi, malah orang alhamdulillah operasinya lancar, malah saya diminta ini. Tapi itu memang saya harus bersyukur, tapi dengan cara syukurnya harus nyari-nyari, membantu orang. Nah, ya Allah, ya mudah-mudahan lah, ya Allah ini berikan apa kemudahan. Ya kita semua mungkin ya nggak merasa, ya mungkin kita selama ini enak gitu, kita nggak tahu gitu kan. Ya mungkin bisa jadi wasilah, ya wasilah buat kita ya. Nah, kesempatan buat kita semua silahkan kalau misalnya ada apa-apa nggak apa-apa, bilang ke saya jujur saya paling seneng kalau dapat orang-orang mohon bantuan, saya akan coba minta bantuan juga. Ayo silakan langsung share di sana, langsung transfer aja, udah jangan ke saya, langsung aja deh. Ya mudah-mudahan ya saya ya mau nggak mau ini untuk kebaikan kita semua, itu memang sudah diatur. Nah itu ya saya tuh subhanallah jujur pada tunanetra ini saya tuh pingin punya cita-cita menyenangkan mereka. Ya lihat kondisi mereka tuh ya Allah wuduknya habis wuduk dianterin lagi. Lihat ada ibu-ibu mengangkat bayi buta tapi ada yang nggak buta, ya Allah saya tuh kalau ngeliat itu kalau direkam saya yakin itu banyak yang bantu, tapi saya nggak bisa ngerekam. Kita jarang ngelihat ada rekam-rekamannya. Ini ITMI namanya. ITMI itu Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Sejakbar, kemarin se Jakarta Barat. Nah, itu saya berharap pemerintah juga harus apa ya memperhatikan itu. Mereka itu ahli surga itu, subhanallah ya. Mereka itu yang mudah-mudahan kalau mudah-mudahan ingin datang silahkan. Dia acara 4 bulan sebulan sekali di minggu keempat. Kalau misalnya ingin datang bersama tunanetra, silakan Bun, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan nanti ketemu di surga. Jujur, mereka-mereka ini subhanallah. Ya, datang dianterin, habis itu duduk, dengerin, habis itu dijemput sama anak-anaknya. Ya Allah, betul-betul ya. Mereka-mereka ini. Ya mudah-mudahan buat kita juga semangat lah. Kita bersyukur nih Allah berikan kita mata, kita gunakan untuk yang baik-baik. Untuk belajar, ya untuk membaca, untuk baca Al-Quran, ya bersyukur ya mereka-mereka ya Allah nggak punya mata tapi masih bisa belajar, ya masih bisa dengerin ya. Subhanallah. Yuk kita semangat ya, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah ya untuk belajar, yang mudah-mudahan istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut, mohon maaf itu sekedar apa ya, nanti kalau kita suatu saat kita akan mendapatkan ujian apapun itu kita udah harus siap ya. Ingat, ada sesuatu orang minta bantuan itu jangan sampai kita merasa ini apa lagi sih, ini jangan. Itu udah Allah atur semua. Ya, itu udah Allah atur. Kita nggak bisa nolak. Ya, syukur-syukur kalau kita sendiri yang buka usaha, ya kita punya cita-cita, ya mudah usaha saya ini
ya Allah akan saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah akan bantu. Insya Allah akan berikan kemudahan usaha kita. Betul. Ya. Nah, sebentar lagi saya juga mohon maaf, saya kan rencanakan tahun ini kan udah terakhir. Mohon maaf ya, mungkin untuk kita aja silent ya. Istirahat dari guru ya. Bulan Juli saya udah harus keluar dari guru, saya harus fokus dosen ya, harus fokus di jedekan ya, karena memang itulah Allah semua atur, nggak bisa dua-duanya. Saya nggak mampu dua-duanya. Karena ya. Nah, tapi untuk menggantikan kalau saya nggak jadi guru, saya harus cari apa? Cari usaha, buka usaha, ya. Saya harus buka usaha. Jadi harus ada penggantinya. Saya ngajar iya, jadi dosen ngisi kajian iya, tapi saya harus buka usaha minimal lah. Ya mau syukur-syukur kalau menciptakan lapangan kerja. Untuk syukur-syukur kalau usaha itu ada yang jaga, ada yang bantu. Alhamdulillah. Nah, saya sedang cari-cari usaha apa yang cocok gitu kan, agar nanti bisa ini bisa kebantu. Ya mudah-mudahan bisa berkah, bisa nanti ada generasinya kalau saya nggak ada. Nah itu saya lagi berpikir, ya itu semua udah Allah atur. Ini adalah takdir. Nah, tinggal kita jalani. Ya mungkin agar kesehatan juga saya juga penting harus kita jaga. Ya tetap sih saya juga nggak jauh apa dari anak-anak juga tetap ngajar. Kalau misalnya kesempatan, ayo yang mau belajar Al-Quran silakan, yang mau tahfiz setoran silakan, lewat Zoom silakan. Tetap ya nggak selalu saya tinggalkan buat anak-anak. Jujur saya juga sedih sebenarnya nggak jadi guru lagi. Tapi inilah jalannya, inilah takdir saya harus hadapi. Ya, tetap kita sama-sama belajar. Ya mudah-mudahan kalau untuk kajian setiap hari Sabtu nggak ada berhentinya. Insya Allah lanjut terus. Amin Amin. sampai Allah panggil kita. Amin. Amin amin robbal alamin ya. Karena memang seperti ini agak susah loh, bener. Ya, jujur aja kita semua ya ada aja cobaan biasanya itu kan. Karena memang kenapa? Karena seminggu sekali. Ya, kalau tiap hari masih mending, ini seminggu sekali agak susah. Tapi alhamdulillah kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Baik, lanjut kita belajar lagi di halaman 463. Karohatu nasdidzolah. Jadi makruh, hukumnya makruh apabila mengumumkan sesuatu wal baik dan jual beli dan syair. Nah, ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan di dalam masjid itu ada sesuatu yang dimakruhkan. Ya, contohnya apa di sini? Man sami'a rajulan, ya di situ man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshadu dhalatan fil masjid falyakul la ruddaha Allah alaihi fa innal masajid lam tabain laha hada. Jadi barang siapa mendengar orang itu apa mengumumkan kehilangan, nah ya kehilangan, dan katakanlah tidak ada, maksudnya di sini barang kehilangan itu tidak akan dikembalikan karena memang masjid itu bukan tempat pengumuman. Nah, jangan sampai disalahgunakan, ya. Itu ya, jangan sampai disalahgunakan karena masjid adalah rumah Allah. Nah, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi' aw yubta' fil masjid faqul lahu la arballahu tijaratuka. Nah, ya, idza ra'aitum apabila kalian melihat orang bertransaksi jual beli di masjid, faqul lahu katakan kepada la arballahu tijaratuka. Allah tidak akan menguntungkan apa transaksi jual kamu tuh. Jadi di makruh, boleh nggak boleh memang ya, tidak diperbolehkan kita itu jual beli dalam masjid. Ya hati-hati ya kalau ada yang misalnya, makanya itu ya kalau mohon maaf ada seorang, mohon maaf biasanya ada tuh seorang pemandu atau apa di ini bilang ini saya ada punya barang, nah itu tidak boleh. Pengumuman-pengumuman saya punya barang silakan, nah, tidak boleh. Atau buku atau apa tidak diperbolehkan. Ya karena memang kalau kajian khusus kajian ceramah-ceramah aja, tidak boleh dibumbui ya karena itu dalam masjid. Ya kalau misalnya bantuan-bantuan nggak apa-apa, misalnya ada ini silakan kalau mau bantu-bantu itu kan karena bukan jual beli ya. Nah misalnya itu nanti ada masjid, ada ini perlu kita bantu nih kita bangun, tidak apa-apa ya, ya itu. Nah kalau pengumuman ada yang meninggal itu diperbolehkan karena memang itu kan jatuhnya memang darurat, ya darurat karena memang penting ya biar orang-orang tahu. Tapi kalau kehilangan tidak perlu, cukup di sekarang apalagi teknologi semakin canggih,
sudah ada pengumuman apa di WA bisa. Ya, yang ketiga langsung saya bacakan terjemahannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu yang ketiga meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang melakukan transaksi jual beli dalam masjid, melantunkan syair, ya, dan kemungkinan dan juga melarang berkerumun di masjid sebelum sholat Jumat. Jadi misalnya mengisi kajian, terus ada syair-syair yang tentang, mohon maaf, tentang cinta, tentang apa, itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau syairnya itu syair yang betul-betul baik, penuh dengan hikmah, itu diperbolehkan. Nah, itu ya. Lalu tidak boleh kumpul-kumpul di dalam masjid sebelum sholat Jumat. Nah, memang kalau waktu sholat Jumat atau sebelum Jumat itu bilang kalau bisa fokus persiapan ibadah sholat Jumat, ya. Nah, kalau perlu memang kalau ada, jangan terlalu, misalnya ada kajian ya, mungkin sholat duha, habis itu jangan terlalu lama. Kalau bisa sebelum jam 9 sudah selesai. Ya, karena memang fokus masjid dibersihkan buat sholat Jumat. Ya, lanjut di halaman 464. Ya, ajib anillahumma ayyiduhu biruhil kudus qala na'am. Nah, hal ini bahwa suatu hari Muhammad berjalan melewati Hasan yang sedang bersyair di masjid. Umar lalu memandangnya dengan pandangan marah. Hasan lantas berkata, dulu saya pernah bersyair di tempat ini dan dihadiri oleh orang yang lebih utama daripada maksudnya Nabi Muhammad. Hasan kemudian menoleh kepada Abu Hurairah dan mengatakan, atas nama Allah aku bertanya padamu, tidakkah engkau dengar Rasulullah bersabda, kabulkan doaku ini ya Allah, kuatkanlah ia dengan pantun Rohul Kudus. Abu Hurairah yang benar. Ya, maksudnya kalau syair-syair kurang baik tidak diperbolehkan, tapi kalau syairnya baik boleh. Ya, nah itu syair-syair. Bertanya di dalam masjid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, pada dasarnya bertanya di dalam masjid itu dilarang atau haram hukumnya. Nah, kalau bertanya, mohon maaf, kan kalau pertanyaan-pertanyaan bukan seputar-seputar eh, agama tidak perlu, ya. Tapi kalau bertanya tentang misalnya ada kajian tentang sholat, silahkan boleh, diperbolehkan bertanya tentang bagaimana sholat ini, bagaimana ini boleh, ya. Memang tidak saklek, nggak boleh bertanya, tapi boleh. Tapi kalau pertanyaan itu baik, ya. Mengeraskan suara dalam masjid ini, ya, mengeraskan suara dalam mengganggu orang-orang yang sedang sholat hukumnya haram. Nah, jadi kalau kita dalam masjid ada yang sholat, kita nggak boleh bersuara. Baca Al-Quran aja tidak boleh bersuara karena mengganggu orang sholat. Nah, apalagi suaranya keras, cukup dipelankan, ya. Ada beberapa hadis menjelaskan di halaman 465. Ya, Ibnu Umar meriwayatkan pada suatu waktu pergi ke masjid dan orang-orang sedang melakukan sholat dengan mengeraskan suara mereka dalam baca Al-Quran. Tuh ya, sesungguhnya orang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Maka seharusnya ia mengetahui apa yang dimunajatkan. Jangan sebagian dari kalian saling mengeraskan suaranya dari yang lain dalam baca Al-Quran. Tuh. Nah, itu tidak boleh ya kita baca Al-Quran keras-keras ketika ada yang sholat. Karena sangat mengganggu. Karena yang sholat itu sedang berhadapan pada Allah. Sedang berinteraksi pada Allah. Yang kedua, ketahuilah sesungguhnya masing-masing kalian sedang bermunajat pada Tuhan kalian. Oleh karenanya jangan sebagian dari kalian mengganggu yang lain dan jangan pula saling mengeraskan suara kalian dalam baca Al-Quran. Ya, jadi tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan mengeraskan Al-Quran ketika ada orang sholat. Bercakap-cakap di dalam masjid tuh diperbolehkan, tapi dengan hal-hal duniawi atau yang lain, tapi yang baik, ya. Jangan sampai, nah, sampai ada yang juga ketawa-ketawa, tapi tidak boleh ketawa-ketawa aja terbahak-bahak. Karena rumah Allah itu tempat ibadah, ya. Nah, memang kita jadikan rumah Allah itu betul-betul untuk sholat, baca Quran, berzikir, ya. Kalau bisa sih baiknya memang kalau ngobrol-ngobrol baiknya di luar, ya. Ngobrol biasanya kan kalau nggak ada ngobrol tuh ngopi apa, ya jangan sampai rumah Allah dijadikan tempat ngopi, ya. Ya, biasanya di luar ngobrol-ngobrol, apalagi bentar lagi Idul Adha nih, banyak-banyak rapat, ya. Makan, minum, dan tidur di dalam masjid, halaman 466. Di masa Rasulullah kami juga pernah tidur siang di masjid, waktu itu kami masih muda-muda. Ada hal yang sudah maklum bahwa ashabus sufa, beberapa orang miskin yang tinggal di masjid. Nah, lalu mereka tidur di masjid, bahkan semua membeli masjid. Semua itu terjadi di masa Rasulullah. Nah, tidur. Lalu Syafi'i berkata, seorang muslim diperkenankan tidur di masjid, apalagi seorang muslim diperbolehkan, tapi dikhawatirkan. Nah, ya, ini sekarang ini kan banyak orang-orang sholat di Masjid Haram, apalagi gitu. Paling enak tidur di Masjid Haram tuh. Ya adem, ya di dalam lagi AC gitu. Tapi hati-hati, ya. Ya, mohon maaf ya, nanti khawatir ini apa, buang air kecil apa gimana. Nah, hati-hati. Itu dikhawatirkan kalau tidur di masjid akhirnya najis, ya.
Nah, itu dan juga diperbolehkan makan boleh, tapi nggak boleh makan-makan besar, misalnya terlalu berat, kayak prasmanan ya. Masa rumah Allah dijadikan tempat makan, ya misalnya nggak. Tapi kalau sekedar cuma buka puasa, sampai segitu boleh. Ya, menghilangkan. Nah, ini dia menghilangkan. Ini penting banget ini. Banyak orang nggak tahu nih, mungkin alhamdulillah kita belajar ya. Dalam masjid dimakruhkan menghilangkan pertukaran jari-jari ketika hendak pergi ke masjid. Masjid tertunggu melaksanakan akan tapi selain pada satu penduduk hukumnya tidak makruh masuk dalam masjid. Nah, ada misalnya menghilangkan jari-jari. Tahu nggak kalau menghilangkan jari-jari itu begini kan? Nah, nah itu biasanya ada tuh yang duduk begini. Nah, ya itu khawatir seperti non Muslim ya. Nah, itu tidak diperbolehkan kalau misalnya duduk begini. Karena memang coba kita perhatikan non Muslim kalau berdoa seperti apa, ya kan? Menghilangkan jari-jarinya kan? Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya, dalam masjid ini. Karena ya gini, menghilangkan tuh begini kan? Nah, Oh, ya, kalau misalnya dalam masjid itu udah tangannya buat berzikir aja, subhanallah, alhamdulillah, kita subhanallah, alhamdulillah, nah gitu, ya dibiasakan, jadi aman. Emang kita lupa, saya juga terkadang juga lupa kadang-kadang kalau di masjid, kalau kita ini langsung tangannya begini aja. Padahal itu dimakruhkan ya. Yang ke-467 halaman 467. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu dengan sempurna lalu keluar dengan sengaja untuk pergi ke masjid, maka jangan ia menyilangkan jari-jarinya tuh. Ya, yang kedua, bila salah seorang di antara kalian sedang dalam masjid, maka jangan menyalahkan dirinya sebab itu adalah perbuatan setan. Nah, ya, seseorang tercatat dalam keadaan sholat selama ia berada dalam masjid. Nah, ke-468, nah, sholat di antara tiang-tiang. Ketika sholat berjamaah sedang di antara posisi imam dan makmum, ada tiang atau penghalang ya, banyak kan masjid-masjid ada tiangnya. Maka hal ini diperbolehkan ada beberapa hadis yang menjelaskan bolehnya melakukan sholat di antara tiang-tiang. Pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam Ka'bah, beliau melakukan sholat di antara tiang-tiang. Iya, dalam Ka'bah itu ada tiang-tiangnya ya. Yang kedua, Sa'id bin Jubair, Ibnu At-Taimi, dan Suhaib bin Guflah sering sholat sebagai imam bagi kami di antara tiang-tiang. Adapun bagi makmum, maka sholat di antara tiang-tiang itu hukumnya makruh karena memotong shaf, tetapi jika tempatnya sempit maka tidak makruh. Nah ya, kalau misalnya di tengah-tengah ada tiang, memang jangan sampai putus ya, tapi memang kalau tiang-tiang itu betul-betul sudah di tengah-tengah menghalangi itu nggak susah, nggak mungkin kita sholatnya di pas tiang kan. Otomatis kan itu ya, maka kalau jika tempatnya sempit diperbolehkan. Yang keempat, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan kami dilarang sholat di antara tiang-tiang, bahkan diusir dari tempat-tempat itu. Ya, Muawiyah bin Qurrah melihatkan dari ayahnya, kami dilarang berbaris membuat shaf di antara tiang-tiang di masjid Rasulullah, bahkan kami diusir dari tempat itu dengan keras. Saya Mansur meriwayatkan dalam kitabnya As-Sunan perihal larangan mendirikan masjid. Dan saya tidak ada seorang pun di antara sahabat yang berselisih dengan pendapat ini. Tuh. Ini intinya adalah diperbolehkan. Ya, tapi kalau zaman sekarang saya perhatikan masjid-masjid udah banyak yang nggak ada tiangnya nih, udah ini kokoh gitu kan. Kayak banyak yang nggak ada tiangnya. Ya, jadi aman, sopnya panjang. Ya, itu sholat-sholatnya itu subhanallah ya. Itulah pentingnya kita itu belajar ternyata banyak apa ya hukumnya ya tuh, jadi kita nggak dikit-dikit aduh nggak tahu ya, jangan sampai nanti di akhirat ditanya kamu kenapa sholat mau begini, saya nggak tahu. Nah kan, oh, nggak tahu kenapa kamu nggak belajar. Nah nanti dikasih tahu begitu, kenapa emang kamu nggak mau nggak belajar. Nah kan, nah alhamdulillah kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah belajar jadi tahu. Oh, jadi kalau kita dalam masjid nggak boleh baca Quran keras-keras kalau dalam dia sholat. Oh, kalau kita dalam masjid tangan kita begini nggak boleh begini. Oh, kalau dalam masjid kita kalau makan dikit-dikit aja, penting-penting aja. Ya, jangan khawatir apa kotor nanti tumpah apa gitu kan. Nah itu kalau dalam masjid boleh tidur, tapi kalau tidurnya sekedar tidur-tidur duduk misalnya, kalau tidurnya berbaring ya, apalagi mohon maaf kalau ngorok itu kan sangat mengganggu. Mengganggu orang lagi sholat. Ya Allah, iya kan. Jangan kan yang sholat jaga sholat dia berasa terganggu lagi sholat. Ya itu yang dikhawatirkan itu, ya kan. Nah itu memang itulah kita pentingnya belajar tentang ilmu. Ya ini masih alhamdulillah. Ini Sabtu depan kita akan belajar belajar tentang lokasi yang tidak boleh dijadikan tempat sholat. Nah, ya kan ini jadi tempat-tempat mana yang boleh dipakai buat sholat, mana yang tidak boleh. Ya, subhanallah. Ini mau habis tapi nggak habis-habis ya. Subhanallah ya. Ini tinggal dikit-dikit lagi. Itulah subhanallah. Tapi kalau kita baca terus, tetap baca terus tanpa penjelasan kurang ini ya, kurang masuk. Jadi kita jelaskan dulu.
Ya, sebenarnya bisa aja kalau kita baca aja selesai. Tapi kan sayang, jadi kita harus jelaskan ya tentang apa sholat-sholat. Nah, ini kalau misalnya mohon maaf, mungkin kalau di masjid kita itu kan nggak mungkin kita tidur orang dekat rumah, ngapain kita tidur? Mungkin itikaf aja atau makan atau apa. Nah, tapi kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, nah pasti kenapa? Karena kita lama di sana kan. Nah, kita harus belajar itu. Misalnya dari subuh nih, kita bisa itu kita tunggu baca zikir dulu, baca Quran, terus sholat duha. Setelah itu baru kita pulang, habis itu kita duhur. Nah, mungkin kita nggak pulang. Nah, kita coba ngapain? Nah, harus hati-hati, harus kita atur. Makanya kalau kita mau sholat duhur, gimana biar kita, mohon maaf, buang air besar dulu, buang air kecil dulu, wudhu, terus bawa air minum. Nanti kita kan mau sholat asar nunggu sampai apa dari sholat duhur nunggu sampai asar, mesti lama. Nah minumnya jangan terlalu banyak biar nggak kebelet pipis ya kan. Wudhunya kalau bisa wudhunya bertahan, jangan tidur. Nah kalau ngantuk kalau bisa sih tidurnya sandaran. Nah sekarang kan ada kan kursi-kursi yang buat sandar kan, yang di bawah kan dibawa ke ini kan orang-orang kalau sholat ke Masjidil Haram bawa kursi ya kan biar bisa nyandar ya kan kursi yang lesehan yang bisa nyandar. Nah itu enak jadi bisa nyandar kalau tidur tidur di situ aja. Nah kalau bangun bisa pakai apa air itu diusap apa usap-usap ke matanya dan juga aman dan juga itu bisa buat apa ngetek mesen tempat jadi kalau kita tinggal masih ada di situ insya Allah nggak ada yang berani ngambil. Nah kita bisa balik lagi ke situ itu ya kalau kita mau sholat-sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya karena itu kesempatan buat kita mencari pahala yang ini kan 100.000 pahalanya di Masjidil Haram yaitu manfaatkan buat nyari-nyari pahala yang banyak situ. Jadi jangan sampai ditinggalkan ya. Baik, insya Allah ya kita ketemu lagi di Sabtu depan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa manfaatkan kesehatan ini untuk berbuat kebaikan ya untuk beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ingat kita hidup bukan sendirian, kita juga hidup bersama orang-orang lain. Justru kita juga membutuhkan orang lain ya dan siapa yang butuh kita juga harus bantu. Kita memohon berdoa pada Allah agar semua dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hayya bina nahtatim biqrati hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran.